Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi pertama Microsoft Form, pembuatan kuis dan angket sudah selesai yang disampaikan oleh Bu Riptina Pawestri tadi. Bapak Ibu, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh instruktur kita, yaitu Bu Sriyanti dari Solo, mengenai Microsoft Teams. Bu Sriyanti, halo Bu Sriyanti. Ya, siapa? Oh, siap. Alhamdulillah Ibu. Oke. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman guru SMP di Kabupaten Banyumas, mohon izin ini jauh-jauh dari Solo. Saya sebelum Bapak Ibu nanti kita sama-sama belajar membuat kelas tim, saya ingin memberi pengantar sedikit Bapak Ibu supaya nanti di situasi kerja kita itu nyaman. Boleh saya bilang kita berangkat bareng, nanti sampai tujuannya juga bareng gitu. Kalau kita nanti mulai bersama-sama, nanti menyelesaikan seluruh tugas itu juga bisa bareng-bareng. Maka di sini dibutuhkan saling kolaborasi itu sangat penting. Jadi nanti teman-teman, Bapak Ibu yang sekiranya sudah selesai mengerjakan tugas, ada teman lain yang mungkin belum, nah dengan senang hati ya Pak Didi ya, Bu Tina, kita akan senang sekali kalau Bapak Ibu semuanya membantu kita. Sehingga target mudah-mudahan sukses. Pak Didi mentargetkan 51 lulus berapa persen Pak Didi? Kepengennya 101%, Bu. Iya, 101. Bagaimana ibu-ibu, teman-teman, 100% lulus? Beranikah kita mentarget ya? Monggo, ini tergantung Bapak Ibu. Yang jelas saya, Pak Didi, Bu Tina, itu sudah dari awal memang kita sudah meniatkan untuk belajar bareng-bareng. Sehingga kalau Bapak Ibu membutuhkan bantuan kami, selagi kami masih bisa dan bisa membantu, tentunya tidak terbatas waktu. Bahkan bisa kan 24 jam ya Pak Didi ya. Tapi pakai tidur juga kali ya. Begitu sebagai pengantar. Satu lagi pengantar saya Bapak Ibu, saya mengquote apa yang disampaikan oleh Ketua MKKS Banyumas, Pak Suhri ya, kalau nggak salah ya. Betul Pak Supriyanto. Iya. Pada saat kegiatan apa ya, gladi bersih kalau tidak salah, saya masih ingat betul beliau mengatakan, kita jangan berhenti di tengah badai, seperti itu ya. Kita jangan berhenti di tengah badai, tapi kita harus lari sekencang-kencangnya dari badai itu. Kalau kita tidak mampu lari, kita mungkin bisa berjalan untuk meninggalkan badai itu. Kalau tidak mampu jalan, mungkin bisa dengan merangkak seperti itu. Seperti situasi yang berkembang saat ini, pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, kita dituntut, dipaksa, mau tidak mau, kita harus keluar dari badai ini. Siapa yang diam di tempat, dia akan tergilas zaman. Mungkin seperti itu sebagai kata-kata motivasi dari Solo, Bapak Ibu yang ada di Banyumas. Mudah-mudahan bisa agak-agak membakar semangat ya, membakar semangat kayak orasi, membakar semangat teman-teman semuanya, sehingga nanti kegiatan Diklat Office 365 khususnya di kelompok SR5-1 ini bisa berjalan dengan baik. Baik Pak Didi dan Bapak Ibu semuanya, Bu Tina juga, pada kesempatan ini kita akan membuat kelas tim. Tadi Bapak Ibu juga sudah mencoba, mungkin ada yang satunya lihat HP, satunya pakai laptop langsung praktek gitu ya. Boleh seperti itu. Atau mendengar dulu terus diamati. Toh nanti ada rekodnya ya Pak Didi ya? Ada rekamannya ya Pak Didi? Yang bisa di-share ke panitia? Halo Pak Didi? Insya Allah ada, Bapak Ibu. Ada, jadi saya rekam Bu, tadi sudah saya rekam. Ini masih rekam berjalan. Ya. Maka nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi, melihat rekamannya lagi begitu.
Kalau berdasarkan yang saya alami sih, saya itu lebih suka mengamati dulu sampai selesai, begitu ada rekamannya nanti kita lihat ulang sambil praktek membuat seperti itu. Monggo Pak, masing-masing pasti punya caranya sendiri. Kemudian saya mau fokus ke pembuatan kelas tim. Yang pertama Bapak Ibu, kita masuk ke LK dulu Bapak Ibu. Kita harus amati LK dulu. Masalah nanti waktunya kita masih ada, itu saya kira tidak masalah. Tapi kita fokus di LK. Apa sih yang harus kita selesaikan di kegiatan kelas tim ini? Izin share screen Pak Didi. Ya, monggo Bu. Apakah share screen saya sudah terlihat Pak Didi? Halo? Belum Bu. Belum Bu. Belum. Mungkin proses ya Pak. Ya, masih di jalan. Solo Banyumas juga nggak ada tol soalnya. Masih jalan. Masih di jalan. Ah, sampun Bu, sampun. Iya. Kalau lewat tol sih cepet ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita fokus ke sini dulu Bapak Ibu terkait LK. Jadi nanti apa yang kita praktekkan nanti langsung terkait dengan LK yang harus kita selesaikan seperti itu. Ini sebagai contoh dari panitia yang kami peroleh dari panitia ini berupa Word, tetapi nanti pada pengumpulan tugas-tugas sudah disiapkan di kelas tim besar kita. Ya, nanti Bapak Ibu masuk ke assignment ya atau penugasan. Silakan yang laptopnya impor itu pakainya bahasa Inggris. Kalau mau dibikin laptop laptop dalam negeri ya diubah ke bahasa Indonesia gitu. Suka-suka aja sih ini mau yang mana. Baik Bapak Ibu, untuk LK2 ini ada sekitar 12 tugas yang harus kita kerjakan nanti. Untuk tugas yang pertama ini screenshot tampilan dashboard Microsoft 365. Ini kemarin kayaknya sudah sih ya. Nanti Bapak Ibu silahkan ditempelkan lagi ke assignment. Kemudian yang kedua Bapak Ibu buka fitur tim, kemudian screenshot tampilannya. Jadi nanti kita buka fiturnya Teams ya. Selanjutnya nomor 3, nanti Bapak Ibu membuat tim, membuat kelas. Nomor 4, nanti menamai kelas. Kelasnya kita tak namai dari panitia, udah disiapin ini Bapak Ibu. Untuk BC, TTC, tahap 2 ya Pak Didi ya? Harusnya ya? Oke. Ya tahap 2 Bu nanti ya. Namanya ini, kemudian nama pribadi. Bukan kalau nggak pribadi nggak boleh, bukan ya, nanti namanya sendiri-sendiri itu. Kemudian yang nomor 5, nanti Bapak Ibu memasukkan siswa ke dalam kelas tim itu dan memasukkan instruktur. Kalau tidak salah nanti yang maksud di teacher, instrukturnya itu Pak Didi, Bu Tina, saya. Untuk panitia kurang tahu saya. Pak Didi masuk di teacher nggak untuk panitianya Pak, Bu Nina? Gimana Bu? Bu Ninanya masuk di kelas tim teman-teman nggak nanti? Bu Nina itu ya dimasukkan nggak apa-apa sih, hanya untuk mantau aja sih sebenarnya. Oke, monggo nanti panitia gimana. Yang jelas kalau berdasarkan indikator dari tugas 5 itu instruktur saja yang dimasukkan sebagai instruktur. Teacher. Ya, instruktur saja Bu. Instruktur saja berarti nggih. Kemudian nomor 6, tugas nomor 6, nanti teman-teman men-screenshot tampilan kelas yang terlihat sudah apa ini ya, terlihat sudah instruktur sebagai teacher. Kalau nanti teman-teman kan sudah membuat meng-add member baik instruktur maupun siswa, nanti minimal 10 siswa. Nah ini nanti sepertinya perlu membentuk kelompok Pak Didi. Monggo nanti dikondisikan mau. Tadi sudah dibentuk ketua kelasnya belum ya Pak Didi ya? Saya kira penting itu Pak.
Sehingga Belum, Bu. nanti koordinasi dari instruktur ke peserta itu ada yang menjembatani. Syukur-syukur nanti dibentuk kelompok-kelompok kecil sehingga teman-teman di kelompok kecil itu bisa dimaksimalkan kolaborasinya. Karena kalau terlalu banyak peserta, kita juga agak kesulitan untuk mengontrol. Nggak mungkinlah kita satu-satu gitu, nanti kurang efektif menurut saya. Monggo nanti bisa kita rembuk bareng ya. Kemudian di tugas yang B itu pembelajaran sinkron dan asinkron. Nanti Bapak Ibu membuat pembelajaran asinkron. Itu nanti posting file ke menu pos juga, diunggah ke file juga nanti akan kita tunjukkan seperti apa. Selanjutnya nomor 8 itu upload file dari folder dan file. Nanti di kolom file nanti kita tunjukkan juga. Kemudian nomor 9 itu pembelajaran sinkron Bapak Ibu. Untuk pembelajaran sinkron ini nanti kita akan membuat room vicon, video conference. Kalau Bapak Ibu dengan familiar dengan Zoom, dengan Google Meet mungkin semacam itu, tapi ini punyanya Microsoft Office. Kemudian selain mengagendakan ya, mengschedule meeting melalui kalender, nanti Bapak Ibu juga diminta untuk copy link dari kegiatan Vicon itu. Yang terakhir nanti Bapak Ibu memperpendek link itu menggunakan yang ke-11 dulu ya. Untuk join meeting, untuk klik copy link ya. Kemudian yang terakhir yang ke-12 nanti Bapak Ibu memendekkan, tadi sudah dipraktekkan Bu Tina kalau nggak salah, bisa pakai Jiji, bisa pakai SID atau Bitly. Nanti silahkan yang Bapak Ibu lebih nyaman yang mana. Mungkin itu Pak Didi terkait LK. Sekarang kita langsung masuk membuat kelas tim nggih Bapak Ibu nggih. Sorry. Halo Pak Didi. Halo Bu. Ya, ini saya butuh moderator yang proaktif ini, jangan Enggak. Soalnya gini, mohon maaf Bapak Ibu, saya kan orang jauh. Belum tahu banyak yang saya tanyakan, mungkin mengkonfirmasi saja begitu. Pak Didi sibuk sekali sepertinya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa multitasking ya Pak ya. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan praktek satu persatu. Yang nomor 1 tadi LK1 mungkin bisa kita lewati Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pastinya sudah mendownload dashboard di laptop Bapak Ibu itu sudah ada MS365. Sekarang kita praktekkan untuk membuat kelas. Yang pertama, kita akan membuat kelas. Kita biasa Bapak Ibu kalau mau buka kelas, kita bisa dengan masuk ke ini dulu Bapak Ibu, ke browser dulu. Bisa ke browser. Kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk kelas di sini kan berarti kita asumsikan Bapak Ibu sudah melewati proses dari buka browser nggih. Jadi di kelas ini, di kelas kita ini nanti akan bermunculan kelas-kelas Bapak Ibu. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu harus meng-add teman-teman satu kelas ini sebanyak 10 siswa kayaknya. 10 siswa ini dari peserta ya Pak Didi ya, bukan dari karena kan kalau murid kemungkinan belum punya akun nggih. Nggih. Dari peserta kita. Dari peserta kita. Jadi nanti muridnya kita kayak apa ya, role play gitu ya, ada yang jadi siswa, ada yang jadi cikconya gitu. Baik, kita mulai untuk membuat kelas tim. Yang pertama fitur timnya. Fitur tim itu ada di sini. Kalau kita mau pakai browser juga bisa Bapak Ibu. Saya praktekkan di sini. Kita masuk ke Office. Saya kebetulan ada beberapa akun, jadi nanti kemungkinan harus memilih yang Banyumas Calakan. Nah ini alhamdulillah sudah langsung masuk.
Jadi nanti tim itu yang mana? Tim itu yang ini Bapak Ibu. Yang ini. Yang ini. Jadi nanti di tugas 1 itu fitur kelas timnya di screenshot. Monggo nanti caranya ini diperbesar atau bagaimana, atau mungkin ada cara-cara khusus. Monggo screenshot itu kan tinggal print screen ya, terus ditempel bentuknya JPEG kalau nggak salah ya, nanti print screennya. Kemudian setelah kita masuk lagi ke tadi Bapak Ibu, kelas tim kita tadi. Asumsinya kita sudah berada di sini. Kemudian kita akan membuat kelas. Kita klik all team. Kita klik all team. Nah, ketahuan ini sudah ada yang canggih nih, jago. Pak Parianto dan Bu Titi Rahayu nih sudah bikin kelas ini. Nggih, matur nuwun Pak atas semangatnya, semoga menular ke teman-teman. Nah, ini kelas besar kita Bapak Ibu, kelas besar kita. Kemudian ini teman-teman Pak Parianto sudah membuat kelas, Bu Titi sudah membuat kelas. Bagaimana caranya? Kita join Orchid Team, klik. Kemudian klik Create Team. Kemudian klik kelas. Kita namai tadi namanya dari panitia tadi kalau tidak salah B TT C tahap 2 ya. Tahap 2 nama Bapak Ibu sendiri. Ini saya izin nama saya tulis sendiri. Sriyanti gitu nggih Bapak Ibu. Kemudian di description atau opsional ini boleh diisi boleh tidak. Kita next Bapak Ibu. Sampai di tugas keempat yaitu memberi nama kelas. Nah, kemudian di sini ada student, di sini ada teacher. Tadi yang dimasukkan teacher itu adalah instruktur sesuai dengan petunjuk LK ya. Saya masukkan Pak Didi, Nopida, no. Nah, ini Pak Didi saya masuk. Oh, maaf, di teacher ya, di teacher jangan salah ya Bapak Ibu, di teacher ya. Nopida, ini masalah gampang kok. Nopida gimana tulisannya Pak? Oh ini Pak Nopida, Pak Didi dengan Butina, Riptina. Kita klik, itu kita add sebagai teacher. Kita close, kemudian kita akan kita akan memasukkan siswa atau student. Kita add member. Nah, ini student ya. Saya cek aja ya siapa ya. Bu Nabila ini, Bu Nabila. Bu Nabila Rizkia misalnya saya add. Kemudian Bu siapa lagi ya? Bu Nunung Rati ada Pak. Nur Rohmah. Ini tempat kita bukan ya? Oke. Satu aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu meng-add beberapa orang, 10 kalau nggak salah. Kita add, nanti kalau mau menambahkan siswa juga bisa. Kemudian kita close. Ini saya hanya meng-add sebagai contoh 1 siswa saja. Nah, setelah kita memasukkan member, nanti selanjutnya memanage channel Bapak Ibu. Memanage channel. Channel itu yang di sebelah sini Bapak Ibu. Ini kita baru punya 1 channel di sini, yaitu channel general. General atau umum. Nah, di channel general ini kita ada post, ada file, ada CNB, ada assignment, ada grade dan seterusnya. Ini ada fungsinya masing-masing. Nanti pada pembelajaran CNB nanti Bapak Ibu akan diperjelas kegunaan dari masing-masing apa itu tampilan ini. Kita akan buat channel baru, misalnya nanti kita mau membuat channel, add channel Bapak Ibu. Kita klik add channel.
Misalnya kita pengen siswa-siswa kita nanti untuk kegiatan Vkonnya ada di satu channel, misalnya untuk video conference, misalnya begitu ya. Oke, kita add. Maka channel ini akan bertambah Bapak Ibu. Akan bertambah dari general kemudian Vcon. Itu untuk memanage channel. Kemudian yang berikutnya pembelajaran sinkron dan asinkron. Yang pertama Bapak Ibu saya sampaikan dulu, pasti juga tidak asing bagi Bapak Ibu semua ya terkait pembelajaran sinkron dan asinkron. Kalau asinkron itu tidak langsung, artinya anak-anak siswa kita hanya kita beri misalnya materi berupa PowerPoint, berupa Word atau Excel, kemudian anak-anak diminta untuk melihat dan mempelajari sendiri. Tetapi untuk sinkron itu adalah pembelajaran ini Bapak Ibu. Vcon seperti ini kita bisa share screen, berbagai video, kemudian bisa langsung berinteraksi, tanya jawab, memberi tanggapan dan seterusnya. Pastinya ini bukan hal yang bukan hal yang baru Bapak Ibu. Maka di pembelajaran yang pertama asinkron dulu, kita berawal dari kegiatan di sini Bapak Ibu, kembali ke channel general. Di sini ada post, ada file dan sebagainya. Kemudian di post ini nanti di LK Bapak Ibu diminta untuk mengupload Word atau PPT atau Excel, kemudian mengirim sapaan dengan teks atau dengan image atau dengan emoticon. Nah, ini seperti WA Bapak Ibu, mirip-mirip ya sama WA ya. Tapi ini fungsinya lebih kompleks. Misalnya kita mau materi pelajaran gitu ya, bisa juga di sini, bisa juga di kelas notebook, tapi lebih efektif di kelas notebook sih. Ini lebih ke komunikasi yang umum. Kita klik di sini. Mohon maaf, ini menunggu sinyal. Nah, ini Bapak Ibu, pada saat kita klik tadi, misalnya kita mau memberi judul di sini untuk kegiatan ya, misalnya kegiatan karya wisata atau kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait dengan siswa. Misalnya kegiatan untuk kalau di kelas mungkin kegiatan untuk pembelajaran juga bisa di-post di sini. Saya akan membuat contoh di sini. Ini supaya tampilannya nanti besar di sini Bapak Ibu. Ini ada pilihan supaya mendapat perhatian dari teman-teman, dari anak-anak kita pada siswa kita. Di sini kita bisa ketik misalnya kegiatan apa ya, senam bersama misalnya, senam bersama. Nah di sini nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kapan waktunya dan seterusnya. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat kelas tim besar kita juga sudah ada beberapa contoh. Di sini nanti bisa kita kopas teks dari direktori di laptop kita juga. Misalnya kita hanya simulasi ya, meskipun nggak ada hubungannya dengan senam. Saya akan coba ini Bapak Ibu, ini saya kemudian saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Nah, ini bisa. Nah, seperti ini mainnya Bapak Ibu. Kemudian sebentar. Saya geser. Ini ketutupan, ini mau saya post ini. Saya geser ke sini. Nah, ngepostnya ini Bapak Ibu, kita klik. Kita juga bisa menambahkan misalnya ini
Kita tambahkan, aku pengen warna yang misalnya warna ungu ya. Nah, ini akan timbul ungu. Atau mungkin mau ambil foto atau dari gambar-gambar di laptop atau di ini bisa upload an image ini. Seperti itu untuk file Bapak Ibu. Nanti untuk Excel dan PPT Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri. Kemudian setelah ini Bapak Ibu, yang berikutnya upload file dan folder melalui file. Nah, ini ada post, ini ada file Bapak Ibu. Nanti kita mengupload Bapak Ibu, mengupload folder dulu. Ini kita akan upload folder lewat file ini. Jadi folder ini bisa banyak sekali isinya ya Bapak Ibu ya. Maaf ini internetnya ini kalau seperti ini. Pak Didi masih monitor? Bu, masih. Oke Pak, matur nuwun. Moga-moga teman-teman nggak meninggalkan saya ini. Maaf ini Bapak Ibu, sebenarnya di Solo tapi karena semuanya maka juga teman-teman guru lagi Zoom juga ini. Ini belum bisa support apa namanya internetnya. Harusnya nanti muncul file ya di sini. Kita tunggu sambil menunggu Bapak Ibu. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan. Pak Didi mungkin kalau ada yang mau bertanya dulu nggak apa-apa sambil menunggu loading ini Pak. Oh, Bu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk materi MS Team ini. Kayaknya gampang kok Pak, jadi udah jelas semua kayaknya. Sebenarnya MS Team itu mudah sebenarnya. Ya, cuma kendala jaringan mungkin ya ini. Betul, betul Pak. Nah, ini yang file kita tunda dulu apa ya? Kita masuk ke membuat schedule dulu. Ini gampang banget Bapak Ibu, karena ini internetnya lagi nggak terlalu support. Jadi di file ini nanti akan ada fitur upload gitu ya. Fitur upload, kita tinggal klik upload, kemudian ada pilihan folder atau file. Kalau kita mau upload folder ya kita pilih folder, nanti akan diarahkan ke direktori laptop kita, folder mana yang mau kita upload, klik kirim, udah selesai. Seperti itu. File juga mau file apa yang kita upload, nanti tinggal kita klik file, masuk ke direktori laptop kita, file kita upload, kita kirim. Seperti itu saja sih sebenarnya. Hanya itu, sesimpel itu. Nah, sekarang karena ini terkendala jaringan, coba kita masuk ke pembelajaran asinkron. Mudah-mudahan mendukung. Bismillah. Masih belum ya? Di refresh Bu mungkin. Di refresh ya? Refresh ya. Ini laptop nggak pernah beristirahat soalnya Pak. Monggo kalau mau ada yang ditanyakan dulu, apa sudah jelas? Kalau sudah jelas senang saya, berarti yang saya sampaikan ini bisa difahami begitu. Ini di post bisa kok. Ya mungkin yang bagian itu dilewati dulu Bu. Ya dilewati, masuk ke ini ya, mengagendakan schedule meeting ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, kita punya dua cara. Satu lewat Meet ini Bapak Ibu, New Meet. Kalau kita mau sekarang udah janjian misalnya di WA, ayo anak-anak nanti kita gabung ya di kelas Ibu, di kelas kita gitu.
anak-anak udah confirm, oke siap dan seterusnya, kita bisa langsung meet now. Tapi itu hanya untuk anak orangnya hanya terbatas, nggak mungkin kan kalau pesertanya sampai ratusan kita janjian di luar kan gitu, nggak mungkin. Maka sebaiknya pada saat kita mau mengadakan Vicon atau room meeting itu kita schedulekan dulu, kita jadwalkan dulu dengan schedule ini, klik schedule. Nah, mau, alhamdulillah. Nah, dalam penyusunan schedule meeting, dalam LK, Bapak Ibu harus membuat schedule meeting dengan memberi nama meetingnya. Nama meetingnya, misalnya, kalau nanti untuk latihan ya, misalnya nanti Bapak Ibu mau latihan, mungkin juga sebagian sudah familiar, misalnya latihan Vicon gitu ya, kita beri judul ini aja, latihan Vicon. Kemudian siapa yang kita request, kita add untuk ikut bergabung. Ini tidak perlu semuanya Bapak Ibu, semuanya yang akan bergabung tidak perlu kita tuliskan di sini, mungkin hanya beberapa saja. Misalnya saya menuliskan Pak Didi, kemudian Pak Didinya mana? Nah, ini atau satu atau dua lah, dua misalnya sama Bu Nabila Rizky ya. Ini misalnya, nah kita agendakan tanggal berapa, misalnya kita mau besok ya, ini kita tinggal pilih tanggalnya, tanggal 28, kemudian jam berapa, 10 sampai jam berapa. Nah, kalau Bapak Ibu pakai Zoom yang free, itu kan hanya 40 menit, nanti kita terlempar semua gitu ya. Nah, kalau pakai ini kita bisa suka-suka, mau unlimited waktunya juga bisa. Misalnya kita mengagendakan selama 2 jam misalnya ya. Nah, ini kemudian di mana kita channelnya di sini, di kelas saya dan di channel video conference. Kemudian ini kita send Bapak Ibu. Bismillah, semoga internetnya mau. Terkendala lagi ini sepertinya. Jaringan, Bu. Oke. Nggak bisa maksa kalau jaringan ya, Pak. Oke. Nah, intinya mungkin seperti itu. Jadi nanti di schedule-nya itu akan muncul. Kemudian Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah, paling bawah itu di copy link. Ada tulisan join MS Team Meeting begitu. Bawah tulisannya itu diklik kanan, muncul copy link. Nah, di linknya itu nanti kita pendekkan menggunakan gg atau bit.ly atau SID tadi, kemudian tinggal dikirim ke penugasan. Begitu selesai Pak Didi. Oke. Untuk LK2 itu Bapak Ibu, cuman ini belum support, nanti bisa disambung. Kalau mudah-mudahan selanjutnya bisa ya. Tapi ini belum bisa ini. Begitu Pak Didi yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau nanti coba saya ulangi untuk ini ya Bapak Ibu ya, mengagendakan meeting. Oke, meeting. Oke, tapi sambil menunggu jaringan internet saya normal, monggo kalau wonten pangandikan Bapak Ibu dan teman-teman, kita santai saja. Jadi Bapak Ibu jangan canggung kalau ada yang ingin disampaikan atau dibahas atau membentuk kelompok tadi Pak Didi. Itu penting saya kira, memilih ketuanya dan seterusnya. Monggo saya kembalikan waktu kepada Pak Didi. Saya nyambi bikin kelompok dari daftar peserta 10 nggih Bu. Nggih, 10 ya. Ya, monggo Pak Didi bisa share screen, saya stop share. Oh, kelompoknya ini baru belum selesai, Bu. Oh, konsep. Oh, jen. Nggih,
belum selesai, nanti saya posting nanti di grup WA. Siap. Nggih. Saya kira 10 gitu, Bu. 10 gitu. 10. Kita ada berapa peserta yang fix, Pak Didi? Pesertanya ini yang join 86 ya, Bu. 86. Nggih. Cuma ada yang sakit, Pak Sugiarto itu kan baru opnam. Nggih, berarti 85 ya? Nggih. 85. Nggih. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang ditanyakan, monggo. Ini tumbenan ini jaringan internet saya kok. Soalnya ini double webinar. Satunya saya tinggalkan ini. Tadi masih join di sana. Monggo Pak Sukarjo, ngandikan Pak, biar kenal dengan orang Solo Pak. Monggo Pak, semangat Pak, semangat. Monggo Pak, saya pengen ditanggapi loh Pak, masa ya kayak ngomong sendiri. Boleh ya Pak Didi ya, Pak Karjo kan ke. Monggo Pak Karjo, saya pengen dengar suaranya ini. Monggo Pak. Belum Bu, belum ada pertanyaan Bu. Mbok pengen kenal saya apa gimana gitu. Pak Arman, monggo. Yang ada di layar saya ini soalnya. Pak Arwan, mohon izin matur Pak Arwan. Apakah Bapak sebelumnya sudah mengenal MS 365 Bapak? Belum Pak, belum Bu. Belum nggih. Berarti pertanyaan selanjutnya, apa Bapak sudah memiliki sedikit gambaran untuk membuat kelas tim Bapak? Insya Allah sedikit Bu. Alhamdulillah, J. Baik. Kalau Pak Karjo tes pundi, sampun berkenalan sebelumnya dengan MS 365? Ya sudah coba-coba Bu, itu saya mencoba bikin kelas, tapi kan saya mungkin terlalu ambisi pengen anak-anak saya masukkan. Nggih. Ya, tapi tetap nggak masuk ya. Nggak bisa masuk karena memang mungkin belum masuk ke akun itu. Nah, ya. Itu masalahnya, harus punya kuncinya Bapak. Kalau mau masuk rumah, rumahnya terkunci, dia harus pegang kunci buat masuk rumahnya. Nanti kayak yang di Gusri, jaringannya putus. Ya, ini Bapak Ibu, ini pejuang sinyal kita ini untuk webinar seperti ini ya. Ya Pak Nopi. Ya, gimana Pak? Ya itu berarti nanti untuk memasukkan peserta webinar itu berarti harus yang sudah tercantum di situ ya. Ya, nanti orang kan luar nggak bisa ikut ya. Nggak bisa yang add Banyumas Calakan. Ini nanti kan daftar pesertanya. Daftar pesertanya ini saya share di grup WA. Nanti kan per 10 itu contohnya kalau 10 itu misalkan kelompok 1 misalkan Bu Dwi Nurbaiti, Pak Edi, Bu Estri, Pak Giar, Pak Endi, Bu Giar, Pak Edi, Pak Margiono, Bu Nurul, Pak Paryanto, Pak Setio, Bu Titi, itu satu kelompok. Bu Dwi Nurbaiti jadi guru, memasukkan 9 siswanya, Pak Edi sampai Bu Titi. Nanti Pak Edi jadi guru, Bu Dwi yang jadi siswanya. Begitu Pak. Jadi jadi satu nanti di sana saya jadi siswanya gitu loh Pak. Nggih. Ya. Begitu. Untuk memenuhi LK tadi Pak. Iya. Nggih. Jadi semua jadi guru Pak dan punya murid gitu. Nggih Pak Didi nggih. Nggih, dan juga jadi siswa. Dan semua juga jadi siswa. Jadi siswa. Nggih.
Tapi saya, Pak Didi, dan Bu Tina nanti masuk di Tikje dari semua kelompok yang ada. Sehingga nanti aktivitas kelompok Bapak Ibu itu kita bisa memantau begitu. Ada percakapan apa, ada posting apa, seperti itu kita nanti bisa memantau gitu. Mungkin seperti itu ya Pak Didi ya. Nggih, Bu Laras. Jaringannya gimana, Bu? Ya ini masih berjuang, Pak. Ya, saya itu Pak Didi. Pak Novi. Halo. Halo. Iya. Ya, Pak Novi itu kemarin kan aku caranya itu apa? Pengen sekali itu anak-anak saya di SMP 2 Sumbi itu saya masukkan ke tim ini. Setelah saya nge-add anak saya ternyata nggak bisa masuk. Nggak bisa. Iya, karena ternyata belum punya akun, belum punya akun resmi Pak. Tapi begini Pak, misalkan kepengen besok kegiatan pembelajarannya pakai Teams. Bapak bikin jadwalnya nanti diperpendek ya, pakai GG boleh, pakai SID atau Bitly, di-share di grup kelas. Nanti anak-anak join bisa Pak itu. Bisa, tapi mereka sebagai tamu. Sebagai tamu, bukan sebagai siswa asli, jadi tamu dia. Nanti keterangannya gue itu sebagai tamu. Begitu. Tetapi mereka tidak bisa mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugasnya melalui assignment di tim kita itu nggak bisa karena mereka dari luar. Itu di luar organisasi kita. Loh, tapi kalau untuk sekedar itu bisa. Kemudian daftar hadir kalau di MS Team itu tidak perlu kita bikin kayak Google Form itu kan bikin daftar hadir. Ini tidak, nanti langsung attendance listnya nanti bisa kita download langsung. Begitu. Tetap bisa, cuma dan kurang mantep gitu karena mereka masih di luar posisinya, belum di dalam kan begitu. Nah, harapannya nanti setelah pembelajaran ini, diklat ini selesai kan, semua materi disampaikan. Nah, silakan Bapak Ibu Guru untuk SR 5-1 menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Bagi yang sudah punya web tinggal deploy, kalau yang belum nanti tinggal bikin web terlebih dahulu dengan domainnya sch.id Bapak. Begitu. Ini kebetulan mungkin Bapak Kepala Sekolah kami juga sedang mengikuti juga mungkin ini. Ya nanti bisa saya tindak lanjuti itu. Kalau Bapak Kepala Sekolah bukannya yang kemarin Bapak yang batch 1 angkatan pertama? Maksudnya ikut mengamati kita pada itu. Laras nanti cerita saja. Sambil senyum-senyum. Sama teman-teman seinstansi Bapak menyampaikan, Pak ini begini, kita pengen punya akun sendiri. Nanti Bapak Ibu kan juga bisa rapat online Bapak Ibu. Rapat online punya kelas online sendiri untuk Bapak Ibu guru. Kan gitu. Iya Pak. Ya makasih Pak. Bapak, Bu Sri, pripun sudah jaringannya? Sudah ini Pak. Coba saya cek di kalender ya. Nah, ini sudah muncul tadi. Jadi setelah saya lanjutkan mungkin Pak Didi. Monggo silakan. Terkait pembelajaran sinkron Bapak Ibu. Jadi tadi kita mengagendakan meeting. Yang pertama tadi kita memberi nama meeting. Tadi kita beri nama latihan Vicon begitu ya. Kemudian kita beri tanggalnya, kemudian di channel mana dan seterusnya. Terus tadi kita send. Nah, setelah kita send kita munculnya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ini nanti kita klik 2 kali. Mudah-mudahan bismillah. Nah, ini bisa Bapak Ibu, maka akan muncul schedule ini. Bagaimana cara memperoleh link? Kita arahkan ke sini Bapak Ibu, kita klik. Di sini ada copy link. Kita klik copy link. Kemudian karena ini nanti diminta diperpendek, kita akan menggunakan, saya terbiasa jiji Bapak Ibu.
yang paling gampang soalnya. Seperti yang Bu Tina tadi sudah presentasikan, sama persis. Karena kita udah copy, di sini tinggal paste. Kemudian customize link. Nah, kita namai tadi misalnya latihan Vicon, Vicon misalnya. Suka-suka ya, tapi tidak boleh ada spasi kayaknya kalau membuat nama. Kemudian kalau tidak bisa ganti nama lain, kemungkinan sudah pernah dipakai orang. Kemudian shortener URL. Nah, ini sudah pernah dipakai mungkin. Latihan Vicon SR51 misalnya. Mudah-mudahan bisa. Bismillah. Bu Sri, tampilannya masih yang ini, yang latihan Vicon. Latihan Vicon. Oh, nggih. Proses, Pak. Once masih di jalan. Masih di jalan. On the way sampai Jogja, Pak ya. Sampai Jogja dia masih mampir-mampir gitu ya. Berbelanja di Malioboro. Sudah kelihatan Pak Didi? Masih latihan Vicon yang mau memperpendek itu linknya. Oh gitu. Nggih, masih yang nggih. Nggih. Bentar. Masih di sini ya Pak? Masih di Microsoft Team Meeting itu? Ya, masih di situ. Microsoft Team Meeting. Join on your computer or mobile application. Jenjen, sekedap. Saya ulang share coba. Tadi sudah ada yang membuat jadwal meeting tadi, Ibu siapa tadi ya? Memang untuk pembelajaran virtual seperti ini menguji kesabaran kita Bapak Ibu. Bismillah, semoga internetnya mau berteman dengan kita. Bismillah, bismillah. Sampun Pak. Sampun Bu, sampai gigi.gigi. Latikon SR nggih. Ya, tadi jadi kita kopas di sini nggih. Saya ulangi kopas di sini saja. Copy kita di sini, kemudian tadi kita beri nama Latikon. SR51. Tadi sudah kita beri nama, tapi kita ulangi. Nah, ini Bapak Ibu, nah ini nanti link inilah yang kita kirimkan ke tugas. Kita blok, seperti Bu Tina tadi, Bu Tina sudah praktek, kita copy, nah ini kita kirim, misalnya kita mau mengadakan pertemuan dengan siswa kita, atau dengan teman guru, ini kebetulan mungkin kan hanya beberapa sekolah ya Bapak Ibu ya yang tergabung di 51, berarti kan satu sekolah itu Bapak Ibu gurunya sudah punya akun semua. Misalnya mau mengadakan video conference pakai ini bisa diagendakan seperti ini. Misalnya ini kita mau kirim ke ke WA juga bisa. Ke WA, ini saya kirim ke WA-nya kita, kelas kita coba ya. Ini ke kelas kita tinggal Ctrl V di sini. Sekali lagi karena jaringan, mohon bersabar, ini ujian. Ya ujian.
Ya mohon tanya Bu sebentar Bu ya. Bapak Pak Didi bisa di Silakan Pak. Pak. Ya Monggo. itu tadi yang itu yang link panjang banget itu yang nanti diperpendek itu tadi ngambilnya dari mana ya itu saya agak Ya, terlewat tadi loh. oke, terlewat ya Pak. Ya ya. Nanti tutorialnya saya share, Pak. Oke. Oh, Ini gitu. kelihatan nggak? Ini Ada masih di Masih gg.gg. yang itu Bu, masih yang memperpendek link. Ya. Nanti Pak Didi janji mau ini kok, mau kirim tutorialnya. Nanti habis ini saya LK-nya sama tutorialnya Pak nggih di Oke. kelas kita bagian channel tutorial nanti diposting di situ. Silakan di-download ya. Semuanya ada di situ. Itu Pak Didi dan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya. Mungkin untuk materi kelas tim mungkin itu yang saya sampaikan itu sudah mengcover 12 tugas yang harus kita selesaikan. Sekiranya masih ada yang perlu ditanyakan, monggo. Kalau sudah capek ya istirahat, jangan sampai diforsir nanti malah sakit. Monggo, yang ibu-ibu belum ada ini yang ngendikan. Ya, ibu-ibu silakan ibu-ibu. Ya, silahkan mewakili lah salah satu apa dua. Bu Ari mungkin. Monggo Bu Ari. Bu Ari, Bu Susi, Bu Ari. Bu Chandra. Monggo. Bu Titin. Jangan-jangan kita ditinggalin, Pak. Jangan-jangan kita ditinggalin ini, Pak. Udah kecil itu pelajaran apa itu? Orang Solo ajarnya dari tes. Aku ya. Videonya diaktifkan tapi speakernya mute ini. Silakan Pak. Ya, maaf. Tolong diulang proses pembukanya kalau kita mau membuat tim gitu. Tadi Ini kelihatan. Pak sinten nggih, Pak? Pak Amin. Pak Amin. Oh iya, Pak Amin nggih. Gimana Pak Amin? Proses Membuka atau mau bikin kelas itu. Oh, mau proses membuat kelas. Ya. Oh, proses membuat kelas, Bu. Oh, proses membuat kelas. Oke, Bapak ini menyalakan laptop sama HP. Oke. Iya. Ya, suaranya denging, Pak. Iya, jadi noise, Pak. Noise. Ya, dikecilkan bisa. Cara membuat kelas, nggih. Tadi sudah kita praktekkan, Pak Amin. Tapi mungkin cuman ini malah terkendala. Ini masalahnya gabungan di sini sih satu kelas. Iya, Pak Amin. Suaranya kurang jelas, Pak Amin. Disampul. Jadi Bu, silakan. Nggih. Cara membuat kelas nggih Pak Amin. Nggih. Nggih, baik saya ulangi nggih. Ya. Cara membuat kelas. Bentar, ini agak trouble soalnya sinyalnya. Mau share screen saja macet-macet, Pak. Buat tim.
Share-nya sudah kelihatan belum ya Pak? Sudah Bu, sudah ya, ya sudah. Untuk membuat kelas Pak Amin tadi sudah kita praktek, kita masuk di tim karena ini tadi waktu mengagendakan meeting ya. Kita masuk di tim. Nah di sini Pak, nah ini tadi saya sudah membuat kelas, diawali dengan tim tadi. Ini Pak, join or create team. Kita pilih klik di sini ya. Ini, kemudian create team, klik, kemudian kelas, klik, dinamai, namanya Pak Amin misalnya. Nanti Pak Amin membuat namanya penjenengan, kemudian kita next. Apa perlu membuat lagi ya? Tadi ada ketentuan ya. Nanti saya del nggak apa-apa ya Pak Didi ya? Nggak apa-apa Bu. Saya ulangi ini. Namanya dari panitia minta seperti ini. BCTTC tahap 2 nama kita, nama Pak Amin misalnya Amin. Kalau ini nama saya. Ini untuk opsional bisa kosong langsung next. Halo Pak Amin, monitor Pak Amin. Ya, monitor. Bisa dipersani ya Pak, share screen saya. Nah, Bapak, Pak Amin, nanti Bapak memasukkan student 10 orang kelompoknya. Kemudian untuk teacher, ini instrukturnya dimasukkan. Pak Didi, Bu Tina, saya nanti masuk ke sini. Misalnya sebagai contoh, saya masukkan Pak Didi. Kita sebagai teacher. Kita add. Kemudian kita close. Tapi nanti dimasukkan semua nah, kelas ini. Kemudian kita mau memasukkan siswa. Berarti tadi pertanyaan Bapak sampai membuat kelas nggih? Hanya sampai ikuti ini dulu. Ya. Ya, monggo. Halo, Ini enggak, Pak? Ya. Ya sampai buka kelas saja ya. Sampai di sini nggih Pak Amin nggih? Nggih. Bisa dipahami penjelasan saya Bapak? Insya Allah bisa Bu. Terima kasih. Nah, matur nuwun. Saya kembalikan ke Pak Didi, monggo Pak Didi. Melalui HP kan bisa. Ya, itu dibalik. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Mbak Iviku kan ada nih, pakai itu lawan COVID-19 gitu. Pak Karjo, monggo. Sudah jatuh semua Pak sepertinya. Gampang Pak. Sepertinya sudah nggak ada ya Pak. Iya, sepertinya sudah Iya. sudah nggak kasih ini. Yang atas ya. Ini. ADK. Gimana Pak Amin? Lawan COVID-19. Bisa kita closing. COVID Biasa. Saya kecil. Bapak Ibu, bagaimana? Masih ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Mungkin baru mencoba-coba Pak. Oh, iya. Nanti kelompoknya ini sudah saya bagi Bu, nggih. Satu kelompok nanti 11 peserta, nggih, kan harus memasukkan minimal 10 siswa, nggih. Kemudian nanti untuk yang kelompok 9 jumlahnya hanya 9 peserta, nanti bisa mencari siswa lain nggak apa-apa untuk ditambahkan sebagai siswa, gitu. Gimana Bapak Ibu? Sudah paham semua tadi mengenai MS Form sama
MS Team ini yang baru saja berlangsung. Nanti selesai kegiatan ini untuk LK langsung saya posting Bapak Ibu, ya langsung saya posting. Kemudian tutorialnya juga sekalian nanti akan kita posting. Belakang sana nggak apa-apa? Yang belakang ya. Gimana? Sana. Gimana? Masuk, ya. Ke belakang aja. Ya. Kalau sudah paham semua, sebelum kita tutup, gimana kalau videonya dinyalakan semua Bapak Ibu? Ya, Biar saya terekam. pengen tahu, pengen kenal wajah. Videonya di layar Bapak Ibu itu ada gambar kamera, tolong diklik lagi sehingga akan nyala semua. Ini. Termasuk videonya Didi. Saya di perpustakaan Bu ini Bu. Nggak apa-apa, yang penting videonya dinyalain Pak. Silakan Bapak Ibu videonya dinyalakan nggih. Videonya ya biar kita bisa tatap muka nih. Belum menyala, banyak yang belum ya. Apa? Untuk kenang-kenangan saya Pak. Tolong Bapak Ibu dinyalakan videonya nggih. Ini hanya tampil Pak Karjo apa ya? yang lainnya malu-malu. Ya. Yang lainnya pada malu. Bapak Ibu, Aku udah nyala. Hari ini masih ada waktu nanti untuk mengerjakan LK 2 ini, LK 2 MS Form, MS Team dan MS Form ini, gitu. Saya semalam anteng banget ini grupnya gitu. Tadi malam hujan sih Bu, tadi malam di Purwakarta itu hujan. Videonya banyak yang nyala, alhamdulillah. Makasih Bapak Ibu. Itu Bu di screenshot Bu Sri, di screenshot nanti di posting di grup WA kita. Siap. Tapi muncul di tempat. Alhamdulillah Bapak Ibu. Ini saya menikmati satu persatu Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon perkenalan. Mudah-mudahan bisa menyesuaikan dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau sekiranya kami bisa membantu, insya Allah dengan senang hati kami akan membantu Bapak Ibu semuanya. Mungkin Pak Didi, terima kasih. Untuk kali ini mungkin masih ada jadwal berikutnya ya Pak saya ya Pak. Ya, besok hari Senin depan. Yes, siap. Senin depan. Semoga dimudahkan dan dilonggarkan kita semua. Amin. Ya. Ini ada untungnya juga Bu, soalnya kan cuti bersama jaraknya agak panjang, jadi peserta mudah-mudahan kurun waktu ini masih sudah bisa selesai semua tugasnya, jadi bisa fokus untuk hari Senin Selasa besok. Amin. Kalau kemarin waktu batch 1 untuk kepala sekolah kan ngedur itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jadi waktunya mepet-mepet banget gitu. Pak, mungkin saya cukupkan ya Pak, nanti Pak di closing saya tak menutup sesi kelas tim ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah sangat berpengalaman. Tapi saya yakin dan kita akan hal yang baru. Entah itu teman baru, kan hal-hal yang sebelumnya aku menjadi tahu, maka semoga semangat
semangat sering semangat berkolaborasi. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan pada hari ini dengan materi Microsoft Form dan Microsoft Teams sudah selesai. Kami ucapkan juga untuk Ibu Riptina dan Ibu Sriyanti yang sudah menyampaikan dengan baik untuk materi sesi pada kali ini. Kemudian Bapak Ibu, selesai acara ini nanti mohon ditunggu daftar kelompoknya akan saya posting di grup WA, kemudian untuk LK dan tutorial akan kita posting di kelas kita. Oke. Oke, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti bisa saling bekerja sama dengan kelompoknya ya untuk pembuatan kelas tim. Semoga diberi kemudahan, ya. Amin. Sebelum saya tutup, saya Nobida Diansa atau Pak Didi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam memandu acara pada pagi siang hari ini. Undur diri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu, kalau mau live, caranya di layar Bapak Ibu itu ada tanda simbol telepon warna merah itu. Oke, silakan diklik. Oke, silakan diklik untuk meninggalkan forum ini. Oke.